Assalamualaikum teman-teman. Jadi aku mau nge-review underbone dari Nui Racing Project ya, yang series Monster 4 gitu. Nah, ini aku mulai dari bagian sebelah kiri dulu ya, bagian motor. Dia lebih simple teman-teman. Jadi cuman ada bracket untuk nempel di rangka, terus ini sambungan buat di bracketnya ini langsung ke injakan kaki. Sebenarnya di sini itu buat kutikannya gitu, ada stutnya gitu nyambung ya. Tapi aku nggak pakai karena langsung pakai RC3 jadi GP Ship gitu. Jadi lebih enak aja menurut aku gitu. Nah ini sesimpel itu gitu. Terus ini ada ornamen dari Fastbike ya, sekalian aja aku review. Jadi kalau pakai underbone ini jaraknya kalau misalnya kita pakai yang bawaan itu deket banget, jadi mesti diganti minimal pakai aftermarket kayak gini nih. Jadi ada jarak lah gitu, ntar aku tunjukin gimana bentuknya. Terus ini gitu doang, yang sebelah sini simple kayak ginilah kurang lebihnya. Kita lanjut ke sebelah kanan. Nah kalau yang di sebelah kanan ini agak lebih ramai teman-teman. Jadi di sini tuh ada buat pedal rem, ada dudukan buat master rem belakangnya sama kayak yang di sebelah tadi. Terus ada kaki-kakian untuk ganjalan rem ya, nih di sini nih gitu. Terus juga harus diaktifin, ditambahin bos di sini nih teman-teman, harus ditambahin bos di sini juga. Aku harus nambahin bos karena kalau pakai master rem RCB dengan Monster Nui 4 ini nih ada gap gitu, jadi nanti dia nggak bisa lurus, jadi agak tekan gitu. Jadi harus ditambahin bos. Bos ini dari mana? Dari yang sebelah sono yang aku nggak pakai ya. Jadi bawaan Nui juga, cuman sebenarnya ini buat di sebelah kiri tadi gitu teman-teman. Nah kurang lebih penampakannya kayak gini. Sama, ini bisa ditekuk juga. Pilihan untuk handle remnya juga ada dua. Dan Monster 4 ini kalau kita ini kan mentok nih, kurang lebih gini ya. Nih kepentok dia. Jadi solusinya ini tinggal dibuka gitu. Tuh ini bisa diangkat nih. Jadi nggak bakal kepentok. Nah kalau ini kan bisa dilipat ya. Nah, tuh itu teman-teman. Simple ya. Itu terus rubahannya apa aja? Aku ngerubah ini, beli stainless panjang, terus apa namanya, dudukan master remnya diakalin gitu biar bisa center. Nah sekarang ini udah pakem sebenarnya teman-teman, cuman mungkin nanti aku bakal nunjukin di video lanjutan dari ini ya. Ini sama belakang ya gitu. Oke. Sekarang kalau posisi riding, jadi aku standar 2 aja ya teman-teman buat nunjukinnya. Nah kurang lebih kayak gini nih. Nih posisinya, ini kakiku lipatannya kayak gini kurang lebih nih ya, tidak terlalu tinggi, mirip-mirip sama bawaan, cuman lebih nekuk dikit gitu. Nih bisa kelihatan ya, sekali lagi aku ulang gitu bentuknya. Terus ini bagian kokpit, megangnya gini nih, masih santai ya teman-teman. Tanganku nggak terlalu yang nekuk banget atau jongkok banget atau nunduk banget, enggak. Ini posisinya enak banget menurutku, malah enak dari bawaan. Kenapa kayak dari dulu aku pakai underbone malah gitu. Kalau yang NGRT gitu ya, itu kan lebih tinggi ya, mungkin sekitaran sini, jadi rasanya kayak di sini nih. Nah ini kayak gini, gak enak banget kayaknya, tapi ya selera ya, yang pasti kayak gini rasa feelingnya. Terus kelebihannya setelah pakai underbone yang pasti jadi lebih keren ya. Terus body mesin itu rangka punya kan krum, jadi lebih kelihatan karena nggak ketutup. Kalau bawaan kan di sini nih, kayak gini ya, kurang nyaman ternyata, malah enakan kayak gini. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jauh juga, cuman ditambah buat nikung itu lebih enak juga daripada bawaan. Kayak gini posisinya enak banget. Terus plusnya lagi, kita nggak terlalu panas di bagian kaki karena nggak langsung dekat mesin gitu, agak mundur sedikit.
Sama kalau hujan kayak sekarang nih, itu kan sering nyiprat ya teman-teman. Nah ini kaki bagian sini jadi nggak sering kotor. Kalau dulu sekolah tuh pasti kotor tuh, kalau sekarang udah enggak. Cuman bagian ujung sepatu sini ya, itu masih kena kalau kita posisinya begini gitu. Posisi dulu aku kayak gini, ini ngerem, terus ini kalau aku mau ngutik ya, itu sesimpel itu. Udah sih. Kalau minusnya, aku sekarang ngerasa dikit doang sih minusnya nih, kayak gini nih kurang lebih nih. Misalnya turun ya, nih kan kayak gini. Kalau mundur, nah tuh kepentok itu tuh. Jadi sini sering kotor kayak gini. Nah kalau mundur, kecuali aku mundur gini, tapi dikit banget. Aku kebiasaan kan biasanya mundur gini. Nah tuh sama kalau mau buka standar 1 mesti gini, pasti kena tuh. Dulu awal-awal nggak enak banget, nggak bisa kayak gini tuh. Jadi ininya harus kelipet dulu. Nah kayak gitu teman-teman. Itu aja, kalau yang di sebelah sini aku nggak ada masalah, cuman yang di sebelah sini aja nih gitu, kurang nyaman menurutku, itu aja. Tapi sisanya overall enak banget sih. Teman-teman yang belum pakai underbone kayaknya harus coba deh sekali-sekali, pasti lebih enak ridingnya. Nah terus ini kan aku rencana mau nambah apa, holder gitu buat tambahan apa, kegiatan aku untuk entah apapun nantilah ke depannya aku mikir. Soalnya aku ada holder 1 mau nambah, cuman ini kan nggak ada space nih, sini habis, terus ini juga kosong ya. Jadi kemungkinan nanti aku bakalan ganti ke punyanya RZR gitu, mau coba. Soalnya pas pakai underbone ini ternyata nggak sebungkuk itu gitu. Jadi nanti coba di sini, mungkin dia lebih turun sedikit atau sama aja, yang pasti lebih lebar kayaknya ya gitu. Moga aja lebih nyaman ya. Kalau kurang nyaman nanti dibalikin ke sini. Udah pesen sih, tinggal nunggu. Cuman kan tahu sendiri sekarang lagi momen-momen mau dekat lebaran. Udah terkendali tuh. Bagian depan juga jadi lebih nampak kelihatan tuh, apalagi aku pakai yang kayak gitu ya. Panasnya kurang, semua enak kayak gitu teman-teman untuk underbone-nya. Jadi yang belum cobain dulu deh. Kayaknya kalau sama kayak aku dengan tinggi badan 170, berat di 70-an, itu cocok banget dan keren juga nampaknya ya. Beneran nggak nyesel, aku pakai ini juga nggak susah nih nyetingnya, tinggal bagian ini aku nanti kasih lihat, mungkin ini bakalan mau aku bongkar juga gitu teman-teman. Detailnya gitu aja untuk underbone-nya, 8/10 lah. Dan ini bukan style road race ya, jadi kalau misalnya yang mau road race banget kayaknya susah juga kalau misalnya knalpotnya yang ngaceng tuh, yang tinggi itu. Ini memang harus tinggi gitu. Udah itu aja. Ini udah center banget, kondisi remnya udah center. Terus bagian apa namanya, kaliper juga udah di setup. Udah berapa kali aku setup, tetap nggak ketemu untuk pakemnya. Kalau diputar kayak gini ya, putar tuh. Oke, nih ya untuk selangnya. Jadi beli yang biasa dulu. Ini 25.000 ya teman-teman. Sekitar itulah 25 ribuan. Panjangnya 25 cm. Jadi kalau misalnya dipasangin di sini gitu, tuh masih nyampe lah ya. Tuh, kelipet gitu doang dikit. Ntar dilewatin sini lagi apa gimana, belum tahu juga. Bisa aja sih harusnya tuh, tahu ya gimana lah. Jadi aku copot dulu ini, masukkan sini gitu ya. Oke, langsung aku cuci ya biar nggak ada bekas minyak rem. Dengan kondisi kayak gini memang nambah pakem teman-teman, tapi kalau di kondisi jalan
tetap aja nggak sepakem waktu pakai originalnya ya. Jadi kemungkinan solusi tambahannya itu kita nambah gap. Ntar aku matiin dulu. Jadi solusinya mungkin kita bisa tambah gap ini buat mundurin gitu pakai bracket baru. Karena kalau yang kulihat di underbone yang lain tuh ada yang bracketnya di sini gitu, agak miring gitu-gitu ya. Jadi nanti diakalin gimana gitu caranya. Cuman untuk sekarang aku oke-oke aja sih, fine-fine aja untuk belakang. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya teman-teman mau pakai underbone yang belakang kalipernya nggak perlu upgrade juga nggak apa-apa, karena jatuhnya nanti kalau misalnya kayak gini kondisinya nggak pakem-pakem juga. Tapi overall semua lancar, semua enak. Jadi aku tetap rekomendasiin kalau yang mau pakai underbone, gurih banget rasanya gitu. Oke deh, aku simpan dulu karena hari udah mau hujan, baru selesai nyuci ya, udah gerimis gitu. See you teman-teman.